wa ila baqiyati sahabatil qurbatil tabi'in wa jami'il awliya'il basirin jamil wa nusatan nasir qudiratin qudus saya buka ini wa nusatan nasir wal bantani wa saya Abdullah bin Husain bin Talib Muhammad bin Asbah wa ila jami'il wa usulihim wa ta'alim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Wa nusallilu wa jami'an wa innatina wa tadina jadatin wa syahidina wa mu'allimina wa syaihina wa jami'il karihina wa jami'il qadibina wa jami'il muhibbina wa jami'il qaryatina di Samaria wa jami'il balatin Indonesia wal muslimin muslimat fi bariya jawi wa shimalia qabla qablatin wa nusallilu ya jalbin habibah ya jafar syarifun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Orang ngawitan baiklah sabar gagayam lah biasa. Jadi satu adzan dimulai bahwa pengajian ini istilahnya memfasilitasi bagi kita semua yang hadir, mudah-mudahan harapannya nanti di hari kiamat menjadi sinar cahaya itu. Amin ya rabbal alamin gitu. Kemarin pembahasan sampai ke niat wudu. Niat wudu, niatnya bermacam-macam kemarin sudah. Ingda ghuslil wajhi, niatnya harus berbarengan dengan membasuh wajah. Ghusli awalihi, membasuh pertama kali basuhan. Pokoknya menempel kemanapun, ya itulah sudah jadi niat. Makanya ketika pas udah air kena ke muka, niatnya pas di irung, di hidung ke bawahnya, ini yang kena niat. Berarti harus diulang lagi. Fama taqaddama 'ala niyati minal wajhi lagin, maka bagian tubuh yang mendahului daripada niat yang ada di sekitar wajah itu nganggur, artinya tidak terhitung basuhan. Ya. Wa ma qoronaha, corona geus liwat 2 tahun 3 tahun ya. Dan apa-apa bagian tubuh yang berbarengan dengan niat, huwa awaluhu, itulah yang menjadi awal dari niat wudu. Maka fayajibu i'adatu gusila minhu qablaha, wajib untuk mengulang bagian tubuh yang dibasuh tadi yang sebelum niat. Fawujubu qarniha bil awali, maka adapun kewajiban membarengkan niat yang dengan pertama, maksudnya dengan bagian yang pertama, liyu'tada bidzalika, supaya dihitung akan bagian tersebut ya, atas bagian yang dibarengi tersebut apa yang dihitung al-magsulu, sesuatu yang dibasuh. La li sihatin niyati, bukan karena sahnya niat. Jadi intinya mah kalau di sini mah misalnya tadi niatnya pas dihitung ke bawah. Nah, pas yang kedua kalinya berarti mengabdolkan gitu. Mengabdolkan. Tapi supaya lebih ini malah abdi mah mending keneh. Pokoknya pas karasa tahu wae geus, gitu wae lah, ulah diragu-ragu lah gitu wae. Nah, semua. Jadi sebenarnya kan dalam ilmu pengetahuan air itu kan mengalir dari atas ke bawah, ya, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Dan juga air mempunyai sifat mengalir. Meskipun cek pakai di dieu mah ya. Nah, abdi aya channelna. Kudu nama keur pas ngabasuh kieu teh harus tegak. Ayeuna bayangkeun kumaha air mengalir. Kira-kira beunang ka baju moal jeung ieu sarung ya. Kira-kira lah. Kalau begitu tah.
Rasaan mah beunang ya. Itulah. Geus tegak itu tah Ustaz mendongkok tegak gitu ya nak moal maka ieu mah. Niatana masih bisa disiasati gitulah. Ya minimal maksudnya kan waktu di pengajian sulam munajah mengusap itu bukan termasuk pembasuh gitu kan ya bahasa waktu tahun kemarin lah. Jadi minimal lah 80% kabasuh lah kadina kageret kuleungeun gitu. Jadi aya pakai di dieu mah anu kageret kuleungeun eta termasuk air mustakmal. Tapi abdi mah henteu. Selama masih dalam satu gerakan berarti air itu satu aliran gitu. Jadi mawaroda air itu mengalir gitu. Nya gitu. Kadang memang di dia lah di awalnya. Nya di luhur. Luhur dia. Tapi kan budakna masuk hese. Kadang suka yang kitu we da. Abdi ge sami kebiasaan kitu sih. Seberapa tapi benang kabeh ka dia. Nah gitu. Kemudian wal aujahu dan kaul yang paling aujah, jadi kaul yang paling utama. Fiman sakoto anhu gusila wajhu fakot. Bagi orang yang gugur, artinya wajahnya itu ada sesuatu lah. Ya. Di dalam keguguran membasuh wajah. Li'ilatin karena penyakit. Wala jabirotin dan tidak ada perban. Ai perban baheula mah perban dulu mah kan ti kayu. Ai perban ayeuna mah kan pakainya hanya gitulah perban terus udah bagus lah gitu. Ini catatannya punya penyakit misalnya cacar kabeh lah gitulah. Cacar kabeh atau ya pokoknya kecelakaan rusak lah. Pokoknya cek dokterna tapi minimal 2 dokter yang bilang, 2 dokter yang adil. Ulah sa dokter cek pakai ulah sa dokter minimal 2 dokter harus apa namanya itu bilang bahwasanya ini tidak boleh kena air. Nah maka koronaha bi awali maksulin koronadenya dibarengkan niat tersebut dengan awal pembasuhan minal yadi mulai dari tangan. Jadi pas kalau ini berarti ini gugur. Jadi mulai niat wudunya di tangan. Mulai di tangan. Ya man tong dia gitu. Fa in sakoto aidon kalau misalnya tangannya anggar ieu kecelakaan, tangannya kecelakaan. Borok kabeh. Teu meunang ku cai enggak boleh kena air. Ya udah parok sih, maka dimulai dari mengusap kepala. Nah, kepala. Nanti dijelasin di belakang. Kalau misalnya rambut atau kepala ya, anggar kepala ada kabeh beunang lah gitu. Nyapar rijeli, maka mulainya dari kaki. Berarti yang geus sekali. Nah, itu doang geus beres. Gitu. Ini hukum Islam sangat benar-benar naon rusuh lah, ringan, benar. Nah, sebelum saya baca ini mah dulu pernah mendengar penjelasan di satu pengajian. Jadi yang ini mah ditayamum heula cenah. Terus wudu. Cukup itu bangganya. Bangga. Sok coba lamun aya di rumah sakit. Tayamumna kumaha? Pakai madzhab Maliki. Ripuh tayamum ripuh. Nah, terus wala yakfi niyatu tayammumi fi awal juz'i minal wajhi listiqlalihi itu. Tidak cukup niat tayamum pada bagian awal dari wajah karena mandirinya wajah. Jadi emang enggak cukup. Wajah mah pakai tayamum aja lah, yang ini pakai wudu enggak bisa. Ya, kalau wudu tayamum gitu bahasanya. Kama la takfi niyatul wudu'i an tayammumi nahwil yadi. Sebagaimana tidak cukup niat wudu untuk tayamum memulai dengan tangan, sama saja ya. Karena tangan juga sama, istiqlal, maksudnya istiqlal itu berdiri sendiri lah gitu, bukan anggota badan yang berkaitan seperti itu. Terus wa amma in kanat jabiratun. Nah, kan tadi mah enggak ada perban. Nah, sekarang seumpama diperban. Pan ini mah bahkan pakai gapnya. Gitu tadi gap lah. Pak, ngaliat kabeh udah di gap sih. Tapi bagus sunah Rasul. Daripada kieu budak anu sehat naing bela semua. Kan Pak, kan tersopan itu teh. Makanya ada bagusnya sunah Rasul. Sunah Rasul itu lain malam Jumat wae, tapi sunah Rasul itu ya tadi ketika dipanggil
Badan juga berbalik, tidak hanya apa euy. Acok jeung babaturan sok itu biasana. Naon? Sunah Rasulullah kudu jeung awak. Engka dia dinya geuning kajeun lah. Ya sekalian. Sekarang kalau misalnya ada tambal, ada perban, fatujzi'u an-niyatu ingda masyabil mai, maka memulai niatnya mengusap wajah karena kan bisa diusap gitu. Jadi lain dibasuh diusap. Kenapa itu loh diusap? Baru kesananya urutan. Kumaha dihimpus ya sama. Tapi punten, mohon maaf nih, misalnya ini tambal, ieu henteu. Jadi nu kecelakaan di belah dieu. Cek dokter dua dokter, ini nggak boleh kena air, ditambal kabeh supaya tambal. Bisa ditambal dulunya. Ieu mah angger, wajib dibasuh. Jadi niatna pas anu ieu heula. Niat kakarak diusap. Nah, beres. Tapi kalau misalnya ieu lain ditambal, ieu luka, dibenang ku cai misalnya teh. Nya geus ieu na dibasuh. Misalnya yang semuanya nggak boleh kena air kecuali ini. Ieu kan masih kena wajah. Iya masih benar kucai misalnya iya mah. Nya geus ieu curul kucai itu. Misalnya iya mah. Misal. Nah, tuh. Li'annahu badalun an guslima tahtaha, karena mengusap itu sebagai ganti dari membasuh apa-apa yang ada di bagian bawah perban. Itu nya. Jadi jelasnya, jelas lah. Jelas. Afadahu Al-Qurdi telah meriwayatkan tentang kaul ini Imam Qurdi naqlan anit Tuhfah, menukil dari kitab Tuhfah wal Ubab dan kitab Ubab. Itu rukun atau fardu wudu yang pertama. Kemudian fardu wudu yang kedua asani ghuslu dhahiril wajhi jamihi, membasuh semua dohir bagian wajah. Yang wajibnya mah marratan wahidatan. Sebelum dilanjut. Di wajah itu, wajah orang Indonesia normalnya tuh aya kumisannya, aya janggotan, kadang brewok. Aya itu kira-kira lu sampai ka dieu wajah. Pan aya. Nanti dibahas. Ternyata ada 17 nama-nama wajah, nama-nama bulu teh di wajah gitulah. Kan bahasana lamun misalna punten ieu mah sisindirna Pak Kiai gitulah. Kalau seumpama ngan kumis sungkul, ada kumis, ininya nggak ada berarti ucing, sareng jeung ucing cenah. Bener ucingnya. Kawas goreng ya kumis apa jambot wae. Kawasan berarti embe. Bener embe. Domba kuring. Heeh, domba kuring geureuna. Kumis apa jambot apa kawas naon? Bangkong. Ada bisaan teh pakeunnya deh. Eta eueuh nu nanya lamun kumis aya janggot aya naon gitu kan bahasana. Tapi kade kumis mah macam-macam kayak arana-arana teh kan aya kumis di dieu, aya di dieu, aya nu ringkel. Ngangkang. Ringkel mas. Maraden teh gitu dah. Maraden. Nah, itu beda-beda namina ya, beda-beda. Kumis mah boleh dicukur, tapi janggot mah janggot ya. Wayahna eta marek aya 2, mau ada 2, ada 3, ada 1, harus dikukut. Janggot mah. Lain ketik lobaki kudu aya gitulah janggot mah. Ulah sampai dierepkeun. Sunahnya karena ada kesunahan untuk merawat janggut. Terus kumaha janggut sampai ka dieu? Waduh. Dah. Jadi sebenarnya janggot itu lama seumpama ya dikiekeun heup lebih dipotong. Jadi ukurannya segenggam. Abdi kapungkur kantos sakieu. Rasana mah nya kapungkurnya panjang abdi panjang. Brewok dia. Da kapungkur mah brewok wae sih. Kan kumis aya brewok wae. Nah itu. Tapi embe brewok, ente si embe memang di dia wae rasana mah. Aduh, di sini tuh Pak Kiai masih sekolah SMK, masih sekolah aliyah. Apa tuh janggutnya sudah ini. Cukur. Dicukur wae. Ngekene wae. Nah, jadi yang wajibnya adalah 1 kali basuhan. Wa yajibu ghuslu juz'in min sa'iri ma yuhitu. Wajib membasuh bagian dari semua apa-apa yang melingkupi wajah berarti kayaknya nih. Lebih wajib ya. Pokoknya semua yang di wajah harus dibasuh. Lihat hakoko
ghuslu jamihi supaya jadi nyata basuhan seluruhnya. Ya supaya semua itu nyata terbasuh gitu loh. Li'anna ma la yatimul wajibu illa bihi wa kana maqduran alaihi fa wajibun. Karena suatu perkara, satu bagian tidak sempurna perkara yang wajib kecuali dengan perkara itu, dan perkara tersebut makdurun ini dikira-kirakan atau tersambung lah gitulah, maka hukumnya wajib. Contoh punten, meskipun wajah sampai sini ya kan nyambung, nyetong pelit-pelit teuing lah ka dia kudu dibasihan gitulah. Lamun leungeun mah kan wajibna kan sampai siku, siku mana gurat atuh da eueuh, jadi melain gurat. Nah, nu leuwih sih saeutik teh anggar wajib teh. Maka tata kaya sunah teh sampai adud, sampai ka dieu sunah teh. Disunahkeun teh sampai ka leuwih gitu. Begitu pula kaki. Meskipun ka dieu sunah namanya jadi leuwihan, tapi ka dieu tong sampai ka dieu teuing gitu. Oh ditambah kan ibu-ibu teh ke mushola Al-Azhar Bustonul Ulu, Bustonul naon teh? Aku teh. Da sancan Al-Azhar encan. Bustanul ulum tuh membal ulum namina. Ibu-ibu teh lamun bodoh teh kaping-ping mah teh empok teh kuring inget keneh wae. Mari teh campur barang. Ada. Gitunya. Walau sakoto ghusl wajhi masalan lam yajib ghusl ma yatimul wajibu illa bihi. Kalau misalnya membasuh wajah itu umpamanya ya gugur, maka gugur pula perkara yang membuat sempurna yang wajib itu ya sama. Jadi misalnya contoh lah punten, misalnya seperti ini. Misalnya teh sakieu buntung. Yang geus gugur dah sikuan gitu. Itu dibasuhin henteu. Kan ini kan termasuk yang menyempurnakan siku. Karena sikunya yang nggak ada ya udah. Contohnya gitu wae lah. Terus li'annahu idza saqatal malbu'u saqatu at-tabi'u. Karena apabila yang diikuti gugur maka yang mengikutkan gugur. Ya iyalah. Misalnya Ahmad rek bakat ka Jakarta, Mas, miluan teh ka Jakarta, kuring ka Jakarta ya isukan. Ai milu, ai pas Ahmad na teh henteu jadi. Kira-kira Thomas mangkat sorangan moal. Moal teh diajak pan. Nah gitu. Jadi seperti itulah contohnya. Kama pada Al-Bujairumi. Wa hadduhu dan adapun batasnya wajah min mana bi tisyari ra'sihi ila taquni. Batas awalnya kalau dari atas ke bawah dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai ke dagu. Ieu teh kadang diartikeun janggut, kadang dagu. Bipat hata ini wa mu'jamatin. Dengan patah dua dan dititik kasih titik dakoni lah. Dan kalau panjang ke lebarnya kanan kirinya wa minal uduni lil uduni, dari kuping pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Nah, gitulah. Pakai mah pentil ngomongna teh lain pentol. Wa dakhala fil wajhi mahalul ghamam wa huwa jabatul agom alati yang butuh alaihi sya'ru. Nah iya. Termasuk bagian wajah mahalul ghamam, mahal teh tempat ghamam teh bingung. Urang kalau misalnya aya masalah kumaha biasana? Aduh. Nah gitu kan? Aduh. Nah, iya mahal ghamam. Misalnya aya rambutnya tetap harus dibasuh. Itu harus dibasuh. Nah, jabatul agom alati yang butuh alaihi sya'ru. Karena sampai ke dia lah gitulah. Idla ibrata bi nabatihi fi ghairi, karena rambut tersebut tumbuh bukan pada tempatnya. Ada dia kan bukan pada tempatnya. Misalnya aya rambutan lah gitu. Makanya orang-orang India nya sok di gitu kota India mah. Nah, orang India itu. Kamala ibrata bin hisari sya'rin nasyati, seperti tidak dihitung naon sih? Kukulinciran teh naon? Hilangnya rambut ubun-ubun pas aya kulinciran, nah eta teu kahitung. Misalnya botak ka dieu lah, punten botak tapi ka dieu. Kira ku basuh muka ka dieu henteu. Basuh mukanya tetep umumnya golibinas. Umumnya rata-rata manusia gitulah. Sampai ka dieu
rambutnya teh ke kadio, rambut kabeh dia teh. Nya angger, kadiku dibasuh. Engke aya cirina naon orang yang sampai ke sini rambutnya. Nanti itu tandanya apa? Ada di bawah. Terus wa kharaja kecuali an-nazaatani kedua rambut najaat. Najaat teh ini tah rambut ieu tah. Amun kuring mah nyebutna rambut Soeharto lah. Rambut Soeharto ieu tah, itu rambut Soeharto. Tuh. Wa huma bayadoni muhitani bin nasiyah. Najat ini adalah rambut yang putih yang meliputi ubun-ubun. Kuring teu paham siga nomor ada biasa di dia ini eta teh. Nu baru dasok di biasa tuh pajinya, di heula nya. Sancang ka dia kan di heula beureun. Heeh gitu. Kuring mah can bodas sih. Tapi ayaan, beras ayaan. Kalau dicabutan majikan teh pugu uban teh nurun cahaya. Wah, teu pantes ah. Cabutan aduh. Geus lah nurut lah cicing heula lah. Kalau meninggal video teh mani mah ngajual kuring wae. Sorry neng. Keceplosan. Nah, itu mah terkecuali rambut ini wa mahalu tahdifin dan tempat tahdif ay hadbu sya'ri tempat membuang rambut. Nah, nanti dijelasin di bawah. Wa dobituhu adapun batasannya tempat membuang rambut ayudau tarfu khaitin ala alal uduni wa tarful akhari ala alal jabhati muttasilan birroksi wa yufradu hadal khaitu mustaqiman. Pamana zala anhu ila janibil wajib fa huwa mahalut tahdif. Nah, jadi ieu tah contoh ya. Terkecuali rambut, jadi misalnya benang dari atas ini nih, dari atas telinga tarik garis lurus pakai benang terus sampai ke ieu tah jidat tadi tah. Maka rambut yang ini adalah bukan daerah wajah. Itu bahasana lah. Tidak wajib untuk dibasuh itulah. Pokoknya di luhur dari atas telinga, ini orang Jawa sih, dari atas telinga tarik pakai benang kira-kira lurus gitu. Terus pamanazala kalau ada rambut yang ke bawah berarti itu tidak termasuk tuh. Pamanazala kalau ada rambut yang geus tarik ku benang gitu teh prak ka dieu tah. Nah, itu berarti mahalut tahdid. Rambut yang harus dibuang. Ayeuna mah urang dicepak lah. Kalau zaman dulu mah perempuan zaman dulu itu dipotong. Ieu tah. Summiya tahdifan. Kenapa sih dinamakan mahalut tahdif? Li'anna ba'dun nisa'i karena sebagian perempuan dahulu, zaman dahulu yaqtadna hadfahu liatasa'a al-wajha ya. Liatasa'a al-wajhu. Karena sebagian perempuan yang dulu sudah terbiasa membuang rambut ini supaya wajahnya lebar. Jadi baheula mah ieu teh di perempuan baheula mah ieu teh dicukur. Maka tiung teh tuh. Jadi kalian teh bulat. Aya maka tiung terlihat bulat, pas dibuka persegi. Gitu. Gitu. Jadi kan supaya terlihat cantik kan. Nah, jadi dipotong. Da aya mah geus canggih nya, kerudung aya geus caranggih lah, cara halus aya sok aya kituan kumaha teu paham sama perempuan yang paham lah gitu. Nah, itu. Terus wal amatu nah sementara oke, sudah. Artinya itu ya. Kudu lalaunan di mah ya. Kebanyakan orang pada zaman sekarang, al-yauma pada zaman sekarang yubadiluna atau yabdiluna adzala yabdiluna adzala bil fa'i fa yaquluna maudi'at tahfif. Oh ya. Umumnya orang zaman sekarang bukan mahalut tahdib tapi maudi'ut tahfif, tempat untuk tahfif. Tahfif itu ya maksudnya mah membuang gitu. Jadi anu tadi nadal diganti ku fa gitu. Jadi diganti bukan bahasanya tahdib tapi tahfif. Ini mah bahasa lah. Afadahu Al-Qurdi telah meriwayatkan Imam Al-Qurdi pendapat ini naklan menukil an Syaril Ubabi dari syarahnya kitab Ubab.
Yang dibasuh apanya sih? Sakron wa basyaron, kulit dan rambut dan kulit. Pokoknya bulu-bulu yang ada di wajah dan kulit harus tersiram atau terkena air. Wahia dan adapun bulu yang ada di wajah sab'ata asyaru ada 17. Yang pertama adalah al-ahdabul arba'atu, bulu mata. Nah, itu kudu dijelaskan dia. Penting masalahnya ya. Udah. Bulu mata. Bulu mata ada seberapa berarti? 4 berarti nya? 1 2 3 4. Kayak bulu mata lah dijelaskan ya. Biasanya anak perempuan sok pakai bulu mata sok naon sih? Biasanya teh ditebal-tebal teh. Nah. Kalau itu bahannya dari sintetis, plastik nggak apa-apa. Tapi kalau bahannya dari sasatoan, punten lah. Di sasatoan, di bulu, bahkan dari bulunya sendiri lah gitulah ditambah. Atau dari buntut kuda, misalnya ya malah. Dari hewan apapun, maka itu hukumnya haram. Nah, seperti itu. Biasanya sok aya wae jelema atau orang yang datang ke tempat tukang cukur beli rambut itu rambut ini dibeli double haram tuh mah hukumnya double. Karena apa? Bagian tubuh yang terlepas dari kita, mau kuku, mau rambut, jantung, ginjal, semuanya tidak boleh dijual. Sekali lagi tidak boleh dijual. Itu kumaha nu mendonorkan kornea nya donor terus diberi duit, eta mah mere meureun, itu minta. Tapi kalau orangnya minta, niatnya menjual, haram. Kenapa begitu? Karena dulu kisahnya Nabi Daud alaihissalam ketika beliau mengasingkan diri, kan Nabi Daud itu rajanya, itu ditunggu oleh istrinya. Nah, karena mengasingkan diri, istrinya teh datang ke gua membawa roti. Ajak Nabi Daud teh, baunya bau haram nih. Kamu dapat dari mana roti ini? Saya jual rambut saya habis potong rambut, saya jual terus diberikan ke roti. Saya nggak mau makan. Tuh. Nah, itu haram. Nah, tanya, penting kan? Bulu mata 4. Terus wal hajibani 2 halis. Tadi bulu mata, awas tak bulu mata dirias. Ketika itu menempel, pokoknya yang bukan plastik lah ya, yang bukan dari bahan sintetis lah, itu mah haram. Terus ini halis, sok halis zaman sekarang gimana? Hilangkan Halisnya. Bahkan ada mitos kalau misalnya halisnya dipotong, buat tuyul, jin, bisa lihat. Itu mah mitos lah. Nah, halis ini yang namanya halis sebenarnya ini ciptaan Gusti Allah, geus mantas gitulah. Geus pantas pisan. Bahkan halisnya orang zaman dulu mah halisnya itu apa? Orang zaman dulu mah halisnya tuh congkrom. Laletik gitulah. Mas, ini paru Mas. Dikunci. Coba dibuka Mas. Ada di sini penjelasannya Mas. Nah, adapun halis yang dibuat-buat, misalnya halis itu dibuat-buat ya. Halis itu dibuat-buat oleh bahan bahasanya lamun misalnya dikerik lah gitu, benang. Ngerti dikerok. Kalau dikerok kena berarti harus dihilangkan. Tapi kalau misalnya dikerok, hese pisan. Geus napal kawas tato lah. Nah, dimaku kumada itu. Dan geus permanen kan, ada yang permanen ada yang ini gitu bahasanya. Ya, single ball istighfar lah gitulah bahasanya. Karena itu sudah menutup bagian kulit. Banyak orang-orang yang bertato kumaha peuring tatoan gitu bahasana. Lanjut. 4 tambah 2 genepnya. Wal idaroni idar. Bulu idar. Bulu idar itu bulu
Nah, jadi bulu ti pepentil ieu tah naon? Ceuli sampai ke kumis. Bulu di dieu ka dieu. Pokoknya ti naon dari pentil naon? Bulu anu deket pentil ceuli lurus ka kumis. Namanya idar. Nah, idar namina. Nah, kalau misalnya bulu dari misalnya ada lagi bulu nih. Pokoknya ti dia ka dieu we nya. Maksudna rek ka dieu eta namanya idar. Lamun misalnya bulu ti dieu ka dieu dari telinga bawah sampai ke telinga atas gitu namanya sodgu, bahasa Arabnya sodgu. Nah, terus mun kaluhur deui namina gomam tadi teh mahalul gomam. Jadi beda-beda. Nah, ima duanya. Tadi genep tambah 2 berarti mana tadi teh? 8 ya. Wal aridoni dan 2 godek. Nah, godek mah berarti ti kumis ka bibir. Mun aya bulu ti kumis ka bibir berarti godek. Itulah bulu godek 2. 10 nya. Wal khodani dan kala khodan teh naon ya? Rambut pipi. Nah, pipi misalnya ka dia aya. Nah, kudu rambutna ja kulitna kudu baseuh kabeh. Wasubbalani. Nah, ini rambut apa tuh? Kumis paraden. Orang Cina kan meringkal gitu nya. Eta kudu harus kena tuh, harus kena. Wasyaribu dan kumis. Nah, ini kan biasanya bahasa kumis syarib. Kumisnya kumis atas, ini yang bagian atas, yang di bawah kumis atas lah. Ini kumis atas syarib. Anfakoh kumis bawah. Manfakoh kumis pinggir. Itulah bahasa-bahasanya. Ini syarib, anfakoh, manfakoh. Di sininya subalan, itulah. Kemudian lihyah itu janggut. Tuh. Tadi teh 4 tambah 2 6 8 10 11 kelas 10 12 14 15 16 17. Temun aya nian tak ieu berarti 22 nya. Kan ieu 2. Kode kan 2. Ya 17 pas. Itu baik kulit dan kulitnya harus terbasuh itulah. Fayajibu ghusl dzalika dohiron wa batinan. Ya, wajib. Mana sih salah kadianya. Wa yazdadu al-ghamamu fi al-ghammi. Terus ditambahkan ya mahal ghamam tadi sudah disebutkan. Nah, wa huwa mimma yudamu bihi li annahu yadullu alal jubni wal bukhli wal baladati. Nah, ini nih. Misalnya ada orang ieu na teh kan kuring alhamdulillah lega lah nya, urang mah lega. Bukan teh ka dieu. Bukan. Sebab sampai ka dieu. Eta teh cirinya orang yang penakut, orang pelit dan orang bodoh. Mantap lagi kadang ieu pintar tah, ieu bodoh tah. Cukur itu bahasana. Nah, tapi kalau misalnya ieu botakna saking ieu teu pintar-pintar nya saking we eta mah. Saking asal atau pintar kumaha tuh. Jadi kalau udah ada istilah seperti ini berarti mayoritas rata-rata kalau orang tumbuh rambutnya di sini, maksudnya tuh tempat untuk sujudnya teh kalah rambut, itulah bahasanya. Tarangna teh lah. Pade mah kan lega padanya. Lapangan bola lapangan naon nggak bisa ya. Abis di hurian wae lapangan naon nih sepak bola, bulu tangkis aduh. Kan bahasanya kalau yang botak di sini pemikir, kalau botak yang di sini jenius adalah profesor bahasanya. Jadi mau misalnya jelma tuh bisa-bisa belajar terus ngabotakan. Matematik sih abdi. Kebul. Rumus wae sih. Aksan naz'i sebaliknya tadi nazaatnya. Maksudnya ini nazaat yang ini tadi. Ini mah ya bukan tidak termasuk goliban secara umurnya. Artinya seperti ini. Misalnya ada orang botaknya tadi segini, rambutnya di sini mulainya tetap dibasuhnya
umumnya wajah manusia. Lamun umumna sakieu. Tadi misalnya rambutnya sampai di sini, tetap dibasuhnya sampai sini gitu. Jadi gimana umumnya gitulah umumnya. Afadahu Atiyah ya, biasa Syekh Atiyah yang meriwayatkan tentang pendapat ini. Kemudian fayajibu ghuslu dzalika dhahirun wa batinan. Wajib membasuh yang tadi yang saya sebutkan tadi, dohir batin semuanya dibasuh. Wa in kasupa meskipun tebal, rek kandel kumaha ge, tebal gimana pun di mana lebatnya harus terbasuh semua baik ke rambut maupun kulit. Malam yakhruj an hadil wajhi, selagi tidak keluar dari batasan wajah. Bihilafi batinil kasifil khariji, berbeda dengan dalamnya bagian yang di luar wajah anhu. Bi an halafi attiwa'u wal in itofu min jihati nujulihi. Nah, sekiranya kayak sekedapnya. Oh, kayak alaunan ya. Mana sih? Lugak legok atau bengkak bengkok dari arah turunnya rambut, baik itu dengan bil kuwati dengan kekuatan rambut itu sendiri, au bil fi'li atau dengan pekerjaan seseorang. Bi antadala kalawan kayalah sekedapnya rada poho ya. Ngarumbai kayak paling diharap ya. Wan atau dan legak legok ila goiri jihati istirsalihi, kepada selain arah turunnya. Fa innahu la yajibu ghusluhu, maka itu tidak wajib untuk dibasuh. Jadi mungkin seperti ini ya, misalnya teh namanya teh si rambut teh sampai bukan pada arah turunnya lah, tapi rata mah jarang ya. Aya ente sih nu rambutnya sampai ke dia gitulah. Dan rambut dia pasti di dia banyak, jarang ya. Jarang lah. Misalnya sampai lebih ke sini-sini gitulah. Jarang. Artinya yang wajib dibasuh adalah daerah dapur nawe gitu. Yang segini. Yang ngelewatan ke dia mah tidak wajib. Misalnya rambut teh kalau dia gitu. Sampai ke rambut wajahnya teh pokoknya menyeramkan lah. Lain menyeramkan ke kasep, maksudnya rambutnya gitu kemana-mana. Itu tidak dibasuh. Wabasaron dan kulitnya. Illa batina lihatir rojuli, kecuali dalamnya janggutnya laki-laki. Wa aridoihi dan godeg loronya laki-laki. Ida kasupat tatkala kandel atau lebat. Nah ini harus dijelaskan lebih jelas lagi. Yang namanya wajib dibasuh itu ukurannya minimal mukhotob, orang diajak bicara, semeter atau 2 meter. Kalau kurang dari semeter berarti bukan ngobrol tapi bobogohan, pacaran. Bahaya sih, antel. Kalau lebih dari 2 meter, lebih ke sana jauh, berarti bukan ngobrol tapi ngagoroboknya, berteriak lah gitulah, gitu. Jadi artinya kira-kira semeter 2 meter itu ada kulit yang terlihat, maka itu yang wajib dibasuh. Jadi abdi kapan ada 2 meter apa deh? Lebihnya. Kan tuh katingali. Nah, kira-kira cakep lah. Nah, misalnya abdi janggotan ya. Kalau misalnya 1 meter, ayeuna teu katingali kulit teh, ya enggak wajib dibasuh. Yang wajib hanya dohirnya saja, gitulah dohirnya saja. Begitu pula godek sama dohirnya saja. Wa ilam takhruj dari meskipun keluar dari wajah, ulah audio itulah. Wala batina ba'diha, dan tidak dalamnya sebagian dari wajah. Bukan wajah ini, baliknya kemana nih? Elah, sekedap balaunan nih. Oh, jenggot, dan tidak dalamnya sebagian dari jenggot. Al-kasifi yang kandel, lebat, lirojulin untuk laki-laki. Ya, pokoknya mah dohirnya lah gitu. Wa qad sahula, dan sesungguhnya mudah
ifraduhu untuk memisahkan jenggot, bil ghusli untuk dibasuh, an badihal akhari dari bagian yang lain. Fala yajibu ghuslu batini dzalika, maka tidak wajib untuk membasuh dalamnya itu, li usri isolil ma'i, karena susah untuk meneruskan air. Contoh misalnya janggut nate carang, itulah janggutnya carang. Terus tadi terlihat kulitnya, kan mudah itu mah, berarti wajib dibasuh. Tapi kalau lebat mah kan karena susah untuk dipilah-pilah, yang enggak usah dibasuh, enggak wajib gitu. Bayakfi ghusl dzahiri, maka cukup membasuh zahirnya saja. Amma idza yushil atau yashal, kalau tidak mudah, tidak gampang, ifradul ba'di al-kasifi anitafif wajib ghusl dzahiri. Kalau misalnya memang tidak gampang, bahasanya mudah untuk dibasuh sebagian yang kandel, yang lebat itu anil khafif, dari bulu-bulu yang ringan gitulah bahasanya, maka wajib ghusl jami, wajib untuk membasuh semuanya. Itu kalau seumpama misalnya mudah untuk diatur lah, gampang iya malah dibasuhin kabeh. Makanya kalau punya janggot mah misalnya udah ini kan sunahna itu sunah dilokali. Itu dah. Terus asal isu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Minal kafaini, mulainya dari telapak tangan, wa diro'aini, dan hasta. Diro'ain teh biasanya diartikan sikut, biasanya teh sediro teh, padahal mah cuma sampai sini. Ini tuh diro, namanya diro. Ma'al mirfaqah ini sampai ke dua sikut, baru sikutnya ini. Ini mah diro. Makanya kan bahasanya satu diro, satu hasta. Yang wajibnya mah cuma sekali, sunahnya dari awal ke sini, air ke sini. Kumaha cenah kalau dibalik dari sini ya boleh. Dari sini boleh, dari atas ke bawah boleh. Yang enggak boleh mah itu dibelak-balik. Kalau dibelak-balik. Tapi kalau dibelak-balik cenah motor karena mah cenah naon sih? Maksudnya dibelak-balik kan itu kosak nah, tong itu. Laborek kitunya gitu wae. Gimana air itu mengalir. Nah, mantap enak pak itu cek abdi mah ya hendak kesunahannya. Marotan wahidatan. Walau fukida utubiro qadaruma min golibin nasi. Kalau misalnya tidak ada nih, enggak punya sikut, ya dikira-kira umumnya manusia misalnya sikutan di dia ya, potong leungeun teh. Sakieu sikutnya enggak ada. Tapi umumnya manusia ada sikut di sini, ya ini wajib dibasuh sampai sini. Misalnya sikutnya di dia, angger yang dibasuh hanya ya sampai sini umumnya manusia. Gitu. Iya ayatnya, ayat. Mana tadi itu sih? Oh iya nyata. Wa kadzalau wujida, begitu pula kalau ditemukan fi ghairi mahalihima, ya. Sikutnya bukan pada tempatnya tadi ya yang dijelaskan. Al-mu'tadi yang biasa. Sikuna di dieu, nepi ka kelek sikuna teh. Pasti aya wae lah. Ka Allah saqo al-mankiba, seperti sikutnya itu nempel ke pundak. Duh kabayangnya. Wa kadza yuqalu fil ka'bi, begitu pula untuk kengkeongan. Masih ya teh, mata kaki lah. Mata kaki kengkeongan. Kengkeongan urang lumrahna di dieu nya sampai sini yang wajib, sunahna dileuwihan. Kengkeonganna cuman peka dieu, nya anggar ieu nu wajibna sakieu. Teu boga kengkeongan, nya pokona mah umumna lah gitu lah. Wal hasapati jeung hasapah. Aduh aya budak awewe bae lah. Hasapah inan hubunganna ya wudu nyambung ka rudal, hasapah kokol bedug. Barangnya laki-laki. Ini perempuan enggak ngerti ya? Ngerti lah, anggap ngerti. Hasapah. Apunten, ini harus jelas. Karena hukum fikih harus jelas.
Kenapa di sini tiba-tiba ada kata hasapa? Artinya ketika hasapa helm rudal kan yang disunat, punten lah. Duh, bakal bedugna ya apa sih? Ayo diampihan ya. Nggak paham lah ya. Nah, kan biasanya bakal bedug barang kita itu di senti 2 senti biasanya helmnya. 2 senti ya bajunya. Nah misalnya 2 senti masuk ke lubang perempuan, maka itu sudah wajib untuk mandi besar. Kalau belum masuk hasapahnya berarti baru antel lah. Kaburu diketok mitoha, tok. Itu jadi baru antel. Berarti belum wajib mandi. Misalnya hasapahna teh sasenti acan, kurang dari sesenti misalnya teh. Tetap yang dihitung hasapah ukuran normal gitu maksudnya. Sebaliknya, hasapahna teh ternyata rudal kabeh. Mungkokal pentolna we helmna kabeh. Maka tetap yang dihitung ukuran 2 cm tadi gitu. Alah hujan. Alhamdulillah ya. Nah. Alama istaqarra bihi, terhadap perkara istaqar yang sudah ditetapkan bihi terhadap kaul ini. Siapa asal qawi? Imam Syarqawi. Waradiyah, dan telah menyetujui proposal ini, proposal ya. Andalika tentang kaul tersebut. Siapa? Sayyiduna Yusuf, Syekh Yusuf Maulana Yusuf. Wa ghasalaya, mana ya? Wa ghaslima alaihima, dan membasuh apa-apa yang ada di antara tangan sampai sikut. Min sa'rin, dari bulu. Wa in kasufa, meskipun tebal. Aduh, sama ya. Oh, bener ya. Lanjut. Kan tangan orang kan misalnya banyak bulunya ya. Ya tetap walaupun banyak bulunya harus sampai tembus kepada kulit, gitu. Misalnya bulunya sampai kemana-mana. Yang kesini mah nggak wajib. Yang wajib adalah sekitar tangan, gitu. Wa idfarin, dan pura-pura kuku. Nah, kuku juga sama. Kuku itu harus dibasuh karena termasuk dari tangan. Makanya ketika anak-anak ya, kukuna dipanjangkan hiji pakai ngorong umpama. Pakai naon nyuhil. Itu kuku yang panjang ketika wudu harus dibasuh. Kada entong dibasuh luar nawai, berenang dibasuh. Makanya kuku jangan panjang-panjang, harus pendek. Gitu. Ketika wudu lupa terbasuh bagian dalamnya, nah hati-hati. Entah kita manjakan kuku, nah liar lah gitu. Wa intolat, meskipun panjang, ya. Kukunya panjang. Wasil atin, dan ucil-ucil, daging jadi nondei, kutil, pokoknya naon lah, daging jadi kutil lah ya. Nabatat bimahal fardi, yang tumbuh di daerah yang dipardukan untuk dibasuh di tangan. Misalnya kutil, seperti naon ya, kudu benang kabeh. Bisul harus terbasuh. Wa in kharajat anhu, meskipun keluar dari batasan tangan. Oh, iya mah ya. Karena bukan rambut ini mah. Ini mah maksudnya kulit. Misalnya bisulna teh ngember ada itu, nya kudu dibasuh. Harus dibasuh. Panjang bisulna teh. Misalnya putihlah panjang bisa, harus terkena air semua. Karena itu kulit, bukan rambut. Karena rambut, gigi, dan kuku itu adalah pudlah, lebihan dari anggota tubuh. Ketika nanti di hari kiamat kita tidak ada rambut, gigi, dan kuku, itu mah pudlah, bagian dari.
Luar dari anggota badan. Nah, terus wabatina sakbin, wabatini ya bapak-bapak itu ya, wabatini sakbin dan dalamnya lubang. Misalnya aya naon ya? Bongkol, bahasa teh bongkolnya. Bongkol apa naon sih bahasana teh nya teh? Misalnya aya nya pan anu gendut mah kan misalnya teh itu liangan lah, kajero gitulah, si kulit teh kajero. Ya anggar harus masuk air tuh ke dalam gitu. Wah naon itu ya? Wah mana tadi sih? Ausyakin atau sigar. Lamun dihandap mah suku lorombeheun, lamun dipanangan naon artina? Kecokoreun. Sangkaleun. Ya pokoknya itulah. Misalnya ada yang terbelah. Biasanya nu garendut biasanya teh. Kan aya kan ya nu gendut pisan terus diet. Pas diet kan ngagabernya, ngalipet. Nah, eta lipatan-lipatannya itu harus kena air wudu. Li annahu sara dhahiran, karena itu termasuk bagian dari anggota dohir. Naam, ya, ma perkara lahu gaurun fil lahmi. Gaurun itu gaurun teh naon dia? Jadi dia gaurun. Itu jelas ya. Oke, sekedap deh lah. Mana sih? Duh. Bahasa nanti naon garon teh nya. Di dieu mah keduk daging. Jadi aya nanti sih garon teh. Oke, sekedapnya. Mahal komang kesedap. Oh iya iya. Pitak, dekok atau cekungan. Belah dia nyampun, ya Allah karim. Belah dia pantesan tuh loba nu kaliwat ya. Loba nu kaliwat. Kayak itu dijelaskan ya. Sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya adalah sahabat Ali karmul wajah. Tapi simkuring masih bingung ya. Kan sunnahnya bahkan di kitab tanbir mah semua bulu itu harus dicukur lah ya gitunya. Ya tapi cukur bisa sih. Tanpa melihat bisa cukur, melihat bisa. Walaupun kita tadi gundulnya per aku tadi tingali. Saya kena besi benang kumaha kulit. Anu katingali oge sok kadang getihan benang. Kerokan jenggot gitu lah. Tapi bagus semuanya di atas sih dicukur gitu lah. Terus kayak sekedar anu kaliwat nih. Tadi kan kuku anak-anak perempuan biasa nanti di pacarnya. Nah, pacar zaman dahulu mah baheula mah ya, pacar zaman dulu terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Terus ditaruh di atas kuku satu malam, besoknya jadi kuning. Nah, kalau bisa dikerik, kalau dikerik kena berarti wajib. Lamun dikerik ternyata nempel berarti nyanggeus sah wuduna. Itu. Hena oge sarua di hena. Kalau misalnya dikerik benang berarti wajib dikerik. Dikerik dulu baru wudu. Tapi kalau seumpama dikerik teu benang nyanggeus cenah naon. Berarti sudah nyerap ke kulit. Nah, untuk masalah di henna ini perempuan, mumpung ada perempuan nih, harus nanya dulu ke suami. Misalnya orang hayang, siapa yang dihenna? Tanya dulu kalau suaminya, misalnya, boleh enggak dihenna? Boleh. Ya, itu memperindah diri. Nutupan budug, misalnya ya budugan, paringan. Aduh ampun, selagi orang teh ampun.
Jadi kembalikan ke suami. Kalau suaminya misalnya bahasanya suka resep dengan keindahan, ya boleh mangga. Misalnya suaminya uring mah resep di henna, ya jangan. Berarti jangan. Naon di henna? Kawas ore welang wae. Beda-beda kan karakter orang itu beda-beda. Kalau saya pribadi ya saya mah terserah sajalah. Terserah aja. Yang penting jangan sampai mempengaruhi ke wudhu lah gitu. Nah, itu bahasanya. Tah orang Arab ayo di dia aya bahasana ya. Orang Arab ya, di dia bahasa adatnya. Nu balik di Mekah sok aya pakai bulu mata ditotol-totol aya nama rapet. Eta teh kudu beunang di kerik. Biasana aya di Mekah tuh. Aya pajinya biasana aya nya. Aya. Itu penjelasan aya imah. Terus sekedar terapi tanggung lah. Terus mana sih? Nah iya nya. Jadi cekungan, dekokan, nonde sih bahasana pitak lah. Di dalam bentuk daging itu wajib dibasuh karena itu dohir terlihat. Wakada sairul adoi dan begitu pula wajib dibasuh semua anggota yang ada di bagian tangan sampai sikut, pokoknya wajib lah. Ar-rabi'u yang keempat adalah mashur roksi, paling sampai ka dieu bae lah saeutik deui. Mengusap kepala, karena dalam ayat Qur'annya wamsahu biru sikum, mengusap kepala. Maratan wahidatan, mengusap itu sekali. Tapi di sini aubadihi atau sebagian kepala. Ai walau juz'i iya benar, walau juz'i alladzi la yatimu ghusl wajhi illa bi. Walaupun bagian yang tidak, bagian tersebut yang tidak menyempurnakan membasuh wajah kecuali bagian tersebut. Nah, contohnya kieu lah. Kita kan basuh wajah itu kena ke sini nih, kena bagian rambut, itulah. Geus beunang tadi teh geus beunang. Ada geus beunang lah teu diulang deui. Teu bisa kitu. Karena itu mah tadi mah membasuh wajah, kacepretan ka dieu tetep setelah kena tangan. Nah, itu bahasanya. Namun mengusap rambut lah. Nah, di sini banyak sunahnya mah semua. Karena apa sih? Al-khuruju min ikhtilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu adalah disunahkan. Karena banyak pendapat nanti di bawah. Nah, itu. Wa yakfi masul bayadi alladhi wara'a bil uduni. Cukup membasuh rambut yang putih yang ada di belakang kuping. Misalnya di dia tah. Tina naon ieu masih bagian dari kepala. Li'annal masafir ayati mujmalun, karena mengusap di dalam ayat Qur'annya itu mujmal, global, umum lah. Wa amsahu bi usikum. Wa huwa yantabiqu al qalili wal kasiri, di mana ayat tersebut mencakup rambut sedikit maupun rambut banyak. Nah, itu dia tah. Wa rawa Muslimun anil Mughirah bin Syu'bah, meriwayatkan Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa pamasaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi. Beliau kanjeng Nabi mengusap rambut ubun-ubun. Ini mah bukan rambut ubun, bahkan mengusap ubun-ubun ya, bukan rambut nih. Mengusap ubun-ubunnya kanjeng Nabi dan mengusap sorbannya kanjeng Nabi. Lain ngusap gitu, da ai ngaran sorban teh dikitukeun. Ai kieu mah lain sorban ngaranna. Ieu mah lap eta da hadir lah gitu. Lap da hadir ieu mah. Falau kana listi'abu, misalnya ada bahasanya meratakan, diratakan lah. Kan gitu tanya, orang diratakun kabeh. Iku wajiban wajib ya. Harus 5 iktasar ala ba'dihi, untuk perkara yang meringkas dari sebagian tersebut. Artinya kalau niatnya diratakan semuanya tidak naon gitu. Biar saeutikna beunang kabeh. Wali anna qaulal qaili, dan sesungguhnya ucapan
atau kaul ya. Sebagian ini nih, kan ini kajian Nabi kan mengusap sebagiannya, sebagian lah bahasanya. Qabbala fulanu ra'sal yatimi, telah mencium si fulan kepada apa tuh? Kepalanya anak yatim. Anak yatim kan diusap lahnya. Wa masaha dan diusap. Ai mencium kira-kira dicium kabeh apa ieu wae? Pan ieu wae beureun. Cerup gitu nya. Cerup ieu wae. Cerup gitu. Diusap ieu wae. Tapi tong ngusapna wae bere duit itu. Mun ngusapna wae. Kali. Duh, yang hayang menang pahala ngusap anak yatim. Cek anak yatim teh sana ngusapna wae diusap wae. Duh. Jadi kenapa boleh sebagian? Karena memang ya tadi ada, kalau ngusap anak yatim pasti sebagian, nggak semuanya, nggak diusap semuanya, dia usap untuk itu. Audoroba roksahu, atau ada orang yang memukul kepala. Bukan memukul, misalnya ya kos ngusap itu gitulah ya. Nah gitu. Nah, prok itulah. Nepak lah gitulah anak yatim. Yehuna kepada anak yatim itu teh. Lain mukul itu teh, tapi hanya kita lo gitulah, nepak detik. Iku sodikun bener bil ba'di, maksudnya dengan mengusap sebagian dari apa tuh kepala. Fakadzalika hada, maka begitu pula hada kaul ini au wajaba au naon itu ya. Kelas kedapnya tuh. Tik deui tanggung ya. Begitu pula benar mengusap mengusap kepala aujaba al-muzanni mashu jamihi, atau mewajibkan Syekh Muzanni untuk mengusap semua semua rambut. Syekh Muzanni mah ngawajibkeun kabeh rambutnya di basuhan gitulah. Kama Nabi Maliki wa Ahmad dan seperti madhab Imam Malik dan Imam Ahmad eta kabeh kudu di basuhan. Wahtaru al-Bagawi, dan Imam Bagawi memilih wujuba qadri nasihati, akan kewajiban mengusap kira-kiranya ubun-ubun saja ya. Kama Abi Hanifah seperti